kami dari kelompok 4. Hari ini dokumentasi hari pertama kita praktek untuk tulang rawan dan tulang keras. Jadi ini kita akan memperhatikan perkembangan tulang ini. Yang satunya direndam di kipas, satunya direndam di air. Nanti perkembangannya selama 3 hari ke depan kita lihat dan akan jadi apa ini di 3 hari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini dokumentasi setelah 3 hari tulang rawan dan tulang keras kita direndam. Hari ini kita akan bikin video dokumenter terakhir untuk tugas ini. Langsung kita lanjut ke teman-teman kita semua. Tujuan kita meneliti ini untuk memahami struktur tulang keras dan tulang rawan. Selanjutnya itu ada alat dan bahan. Yang pertama ada tulang ayam segar 2. Itu kita mengamati 2 tulang ayam segar. Yang kedua itu ada larutan asam kuat atau cuka. Yang ketiga itu ada air biasa. Yang keempat ada sarung tangan dan penjepit atau pinset. Yang kelima itu ada cawang Petri. Yang keenam ada gelas plastik. Nah, lanjut di sini ada cara kerja. Yang pertama itu siapkan tulang yang sudah dibersihkan dari sisa-sisa daging yang melekat. Yang kedua, amati keadaan sebelum perendaman dengan larutan asam, misalnya kekerasannya, kelenturannya, dan warnanya. 3, potonglah sedikit sehingga Anda lebih mudah mengamati bagian dalam tulang. Yang keempat, masukkan hasil pengamatan Anda ke dalam tabel dan kemudian rendamlah tulang tersebut ke larutan HCl yang tersedia selama 1 jam. Yang kelima, angkat tulang dari dalam larutan dengan hati-hati menggunakan sarung tangan serta pinset. Kemudian letakkan tulang pada cawan Petri. Yang terakhir, ulangi pengamatan Anda dan buatlah perbandingan hasil pengamatan sebelum dan sesudah tulang direndam larutan HCl. Jadi hasil pengamatan dari penelitian kita, tulang A sebelum direndam oleh cuka, kekerasannya keras, kelenturannya tidak lentur, warnanya seperti warna tulang biasa dan warna merah darah segar, dan bagian dalamnya keras. Lalu setelah direndam, tulang A tuh yang mana sih? Ini ya? Ya, tulang A yang direndam sama cuka. Cuka. Dia setelah direndam, kekerasannya menjadi tidak keras, kelenturannya menjadi cukup lentur, warnanya coklat hitam busuk, dan bagian dalamnya menjadi lembek. Lalu yang tulang B yang direndam di dalam air biasa, kerasnya itu sebelum direndam keras, kelenturannya tidak lentur, warna tulangnya seperti warna tulang biasa dan ada merah darah, bagian dalamnya juga keras sama seperti tulang A. Lalu setelah direndam, kekerasannya tidak berubah sama sekali, dan kelenturannya juga ada berubah, cuman tidak signifikan, jadi hanya sedikit, dan warnanya tetap merah, dan bagian dalamnya menjadi lembek. Masuk coba dikit. Yang selanjutnya itu ada pertanyaan. Yang pertama, apakah terjadi perubahan kelenturan pada tulang setelah direndam larutan HCI? Jawabannya iya, karena tulang yang direndam dalam cuka mengalami perubahan yang cukup signifikan, yaitu menjadi lentur. Hal ini menunjukkan bahwa bahan yang digunakan dalam perendaman mempengaruhi sifat fisik dan kondisi tulang tersebut. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, itu ada tuliskan perbedaan struktur tulang rawan dan tulang keras. Tulang keras B yang awalnya sangat keras ini menjadi lebih lunak dan lentur setelah direndam. Tulang rawan B yang awalnya sedikit keras kini menjadi rapuh setelah direndam dalam air cuka. Tulang keras A yang awalnya kuat kini menjadi mulai membusuk setelah direndam air. Tulang rawan A yang awalnya agak keras kini menjadi rapuh, membusuk dan hancur ketika ditekan setelah direndam air. Selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya, adakah hubungan antara keadaan tulang seseorang dengan pola makannya? Pola makan sangat berpengaruh pada kesehatan tulang. Makanan yang kita konsumsi harus yang menyediakan nutrisi seperti kalsium, vitamin D dan protein yang dibutuhkan untuk membangun dan menjaga kesehatan tulang.
Lalu ada pertanyaan, bagaimana keadaan struktur tulang seseorang jika makanan yang dikonsumsi memiliki kandungan kalsium yang rendah? Kondisi struktur tulang seseorang yang mengonsumsi makanan rendah kalsium dapat mengalami penurunan kepadatan dan kekuatan. Kalsium adalah mineral utama dalam pembentukan dan pemeliharaan tulang. Kekurangan asupan kalsium dapat menyebabkan osteoporosis, di mana tulang menjadi sangat rapuh dan mudah patah. Selain itu, rendahnya kalsium dalam darah dapat mempengaruhi fungsi organ dan menyebabkan gejala seperti kram otot dan kesemutan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan asupan kalsium yang cukup untuk kesehatan tulang yang optimal. Selanjutnya, pertanyaannya yaitu tulislah bagian tubuh yang tersusun dari tulang rawan. Yang pertama ada hidung, telinga, laring, trakea, sendi, dan tulangan rangka pusat. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah setelah kita mengamati dua tulang yang berbeda dengan dua cairan yang berbeda, kita jadi tahu kalau misalnya tulang yang direndam dalam cairan cuka akan mengalami pembusukan lebih cepat dibanding tulang yang direndam dengan air biasa. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum